ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Diberitahukan kepada seluruh pondok bahwa materi yang disebut di bawah ini sudah tidak lagi dikajikan di pondok. 1. Syarah Asmaul Husna. 2. Syarah Doa Asad. 3. Adabut Talib. 4. Mukhtarud Da'wat. 5. Luzumul Jamaah. Dan materi dalil-dalil 30 poin mulai bulan Maret dimangkulkan, dikajikan di pondok masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas semua amal solih dan kerjasamanya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Tibalah sekarang mulai mereka melihat, merasa dan kemudian mengevaluasi materi-materi yang sudah disampaikan, apakah masih bercampur baur dengan mantan, apakah masih menjadi ganjalan-ganjalan terhadap pergerakan atau ketetapan jamaah dan keimanan jamaah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan terus motivasi semangat dengan banyaknya yang hijrah, banyaknya yang keluar, banyaknya yang telah menyadari akan hal kesalahan-kesalahan tersebut, yang mana hal ini akan menjadikan kita lebih semangat untuk berdakwah, karena telah banyak yang mengenal dan terus menerus baik kaum muslimin secara umum akhirnya juga mengenal dan membentengi keluarganya, sanak familinya, warga-warganya, tetangganya, atau bahkan juga beliau juga bukan hanya membentengi tapi juga ikut dalam dakwah, ikut dalam menyadarkan yang mungkin saudara sanaknya yang sudah terjerat di dalamnya. Mereka juga berusaha membangun hatinya untuk ikut andil dalam perjuangan, dalam menyadarkan saudara-saudaranya yang terbelenggu dalam akidah sesat Islam Jamaah Cokam 354. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Terus bergulir fenomena-fenomena, reaksi-reaksi dari aksi para mantan yang pada saat ini tibalah kepada sebuah materi yang ada di dalam Islam Jamaah. Kami mendapatkan sebuah kabar bahwasanya ada sebaran WA dari pondok Kediri ya,
yang disampaikan oleh Zaini seorang paku bumi, seorang ulama pusat yang sempat di screenshot oleh kawan, kemudian dikirimkan oleh kawan-kawan guru pondok, kawan-kawan pengurus-pengurus pondok yang dikirimkan kepada kami. Lalu kita bacakan ya. Bismillah. Diberitahukan kepada seluruh pondok bahwa materi yang disebut di bawah ini sudah tidak lagi dikajikan di pondok. 1. Syarah Asmaul Husna. 2. Syarah Doa Asad. 3. Adabut Talib. 4. Mukhtarud Da'wat. 5. Luzumul Jamaah. Dan materi dalil-dalil 30 poin mulai bulan Maret dimangkulkan, dikajikan di pondok masing-masing. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas semua amal solih dan kerjasamanya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Tibalah sekarang mulai mereka melihat, merasa dan kemudian mengevaluasi materi-materi yang sudah disampaikan, apakah masih bercampur baur dengan mantan, apakah masih menjadi ganjalan-ganjalan terhadap pergerakan atau ketetapan jamaah dan keimanan jamaah. Tentunya kalau seperti ini, kalau kita bisa katakan materi-materi 5 tadi yang kita sampaikan, mungkin bisa kita komentari sedikit-sedikit walaupun tidak banyak, namun masih ada keterkaitan bahwa ada jasa-jasa. Kalau kita renungkan, ada jasa-jasa atau bahkan ada penjelasan-penjelasan yang dikhawatirkan akan menjadikan jamaah-jamaah Islam jamaah ini, anggotanya akan menjadi apa bahasanya? Ya, menjadi ragu dalam jamaah. Makanya kita ulas misalnya. Misal yang pertama adalah syarah Asmaul Husna. Ma'ruf. Materi yang pertama adalah syarah Asmaul Husna. Pokok permasalahan bukan karena apakah dicomot dari beberapa kitab-kitab karangan. Memang banyak, saya katakan banyak. Kalau saya sudah waktu itu sudah ngaji asrama, sudah banyak melihat di kitab-kitab penjelasannya fikih Asmaul Husna dan lain sebagainya, diambil dari kitab-kitab selain Kutubus Sittah, walaupun andalannya di Tirmidzi dan di syarah namanya syarah Tuhfatul Ahwadi yang sering disampaikan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, di dalamnya hadis Tirmidzi. Namun ketika disampaikan oleh para masyayikh 3 syekh, yaitu Syekh Khalil Bustami, Syekh Abdul Aziz Ridwan dan Syekh Abdul Mas'ud, saat itu yang jadi pokok permasalahan bukan masalah kitab karangannya, tetapi siapa yang menyusun, siapa yang menyampaikan. Poin pertama, kitab pertama, siapa yang menyusun dan siapa yang menyampaikan. Tentunya kalau siapa yang menyampaikan akan menjadikan hal jamaah itu akan menanyakan, nah, bukankah ini Asmaul Husna itu yang menyampaikan dulunya adalah itu orang-orang yang dimurtadkan? Bagaimana kedudukan keilmuannya, sah atau tidak? Atau paling tidak jamaah-jamaah akan menanyakan, loh, kan bagaimanapun mereka juga berjasa tentang penyusunan Asmaul Husna, maka tidak boleh disampaikan. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Inilah golongan yang lucu. Materi yang sudah gamblang jelas, gara-gara penyampainya atau gara-gara penyusunnya saat itu dinyatakan murtad. Padahal materi yang sangat agung mengenal asma wa sifat Asmaul Husna, tentang ketauhidan asma wa sifatnya Allah, diberhentikan, tidak boleh disampaikan. Terus piye jamaahmu gak kenal tauhid iki piye? Lalu materi dasar itu kan dasar sekali ya. Kalau kita pahami kan itu belum masuk kepada perselisihan, hanya satu arah saja toh. Bagaimana belum ada namanya kasus syubhatnya, bagaimana belum dibahas sampai sedetail itu. Bagaimana kerancuan tentang masalah asma wa sifat belum.
masih lurus-lurus lempeng-lempeng aja di stop. Gara-gara apa? Gara-gara yang menyampaikan adalah ini tadi, gara-gara yang menyampaikan adalah apa? Yang menyampaikan atau yang menyusun orang-orang yang telah dimurtadkan. Ya, termasuk yang kedua misalnya itu materi yang pertama ya tentang Asmaul Husna. Termasuk materi yang kedua syarah doa Asad misalnya, syarah doa Asad. Saya ikut 2 kali untuk ini. Yang pertama saat itu saya di Jakarta juga, saat di Pondok Gede kalau nggak salah ya, diajarkan. Kemudian di Kediri juga ada, dimangkulkan bahasanya. Jadi doa Asad, doa yang ditulis itu dari beberapa rangkaian doa kemudian disyarahi itu agar lebih mantap, diambilkan dari beberapa kitab yang berkenaan dengan doa tersebut, diambil dari mana sumbernya, maka dicarikan apa pensyarahnya. Ini pun juga bukan masalah doanya sudah ada sejak dulu. Doanya sudah ada sejak dulu sebelum Masyayikh atau sebelum ulama 3 ini yang dimurtadkan itu ke Mekah sudah ada doanya. Kami pun waktu kecil sudah disuruh menghafalkan. Namun yang ditarik adalah syarahnya, penjelasannya. Kenapa? Lagi-lagi karena penjelasan ini yang menjelaskan, yang menerangkan adalah orang-orang yang apa? Yang dianggap murtad. Sehingga kalau kita pahami, kalau kita pahami ya benar kita pahami itu. Memang bukan karena ilmunya sebenarnya, karena orangnya. Pokoknya karena orangnya. Wong di sini aja loh, di daerah Tawangmangu ini loh, semenjak saya dimurtadkan itu. Semua logo-logo yang membuat saya, logo nama-nama dihapus semua. Sampai logo PPG itu tak kasih gunung hijau karena kita di pegunungan, lalu tak kasih tulisan Arab kaligrafi gitu. Sekarang diganti warna-warni. Malah kayak apa kayak jenenge merah kuning hijau di langit yang biru kayak malah kayak anak TK kayak malah. Nah, kenapa? Agar katanya Bung Non di sini agar tidak teringat jenengan, semua harus dihapus. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Jadi seperti itu ternyata ya. Kemudian yang ketiga misalnya doa apa itu? Mukhtarud Da'wat. Adabut Thalib, kitab tentang adab-adab para pencari ilmu Thalib. Ini juga hanya kalau saya lihat itu hanya khulasah, belum sampai pendalaman. Khulasah itu hanya kesimpulan-kesimpulan, metode penulisannya seperti Tauhid Muyassar. Kalau saya melihat seperti Tauhidul Muyassar itu hanya poin-poin tertentu yang kemudian saat itu belum diuraikan secara terang belum. Tapi lagi-lagi siapa yang menyusun? Lagi-lagi yang menyusun adalah 3 ulama yang dimurtadkan. Sehingga akan menjadikan jamaah nanti rancung. Mosok jamaah kok mosok kaya ngono. Mosok melok. Mosok apa kejenenge mengikuti orang yang dimurtadkan. Mosok materinya masih nebeng, gengsi dong. Makanya masyaallah muslimin hafizakumullah. Padahal adab thalib itu kan bagus. Kalau kitab-kitab para ulama yang sudah jadi misalnya Ta'limul Muta'allim. Kemudian Tibyan fi Ulumil Quran atau Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran atau yang lain banyak. Termasuk Kitabul Ilm Syekh Utsaimin dan banyak, mungkin puluhan bahkan ratusan. Belum sampai ke situ, baru diambil dari Adabut Thalib yang sudah disusun oleh para ulama-ulama Jukam saat itu yang kemudian dimurtadkan. Sekarang sudah ditolak. Itu contoh kitab yang keempat, yang ketiga ya. Sekarang yang keempat yaitu Mukhtarud Da'wat. Apa Mukhtarud Da'wat? Adalah pilihan-pilihan doa-doa pilihan. Kitabnya kecil ya seginilah A5 atau kecil. Ini sebenarnya kalau saya lihat
nggak ada sangkut paut dengan masyayikh sebenarnya. Kemungkinan, saya lihat kemungkinan, hanya kemungkinan ini husnudzon saya, karena di Mukhtarud Da'wat itu banyak pilihan. Biasanya ini macam-macam sholawat 1, 2, 3, 4, macam-macam doa ruku 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya sih, kalau saya sih menurut pengetahuan saya loh, kami loh ya, Mukhtarud Da'wat ini kayaknya nggak ada hubungannya dengan masyayikh. Kenapa kok ikut ditarik ya? Nah, ternyata kemungkinan saya memang dulu pernah, soalnya ada suara-suara sumbang itu pernah. Mukhtarud Da'wat ini malah bingung nih jamaah. Kenapa? Karena banyaknya macam-macamnya doa. Sehingga misalnya doa sujud ada 1, 2, 3, 4, 5, macam-macamnya boleh memilih. Doa ruku ada 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira seperti itulah. Ini hanya spekulasi saya saja ya. Karena kalau Mukhtarud Da'wat kayaknya enggak ya, karena sudah familiar sebelum masyayikh pulang ke Indonesia dari Mekah, kita sudah pakai itu, sudah menyampaikan itu. Namun dulu pernah memang di kalangan kita, di mubarik-mubarik daerah, di mubarik-mubarik di pusat itu pernah enak suara-suara sumbang. Jadi Mukhtarud Da'wat itu membuat kita akan terjadi kebingungan karena banyaknya macam-macamnya doa, sehingga tidak tuntas dituntun dari atas, tidak sama, tidak seragam. Nah, memang kan di dalam Islam Jamaah Jokam 354 itu kan mintanya kan seragam. Jadi apa-apa seragam, doanya harus seragam. Dan yang fatal lagi menganggap bahwa yang lain dianggap tidak sah, yang lain bukanlah doa. Ini yang keempat. Kemudian kitab yang kelima jelas ini langsung pantangan ini, walaupun judulnya benar, judulnya itu untuk memperkuat sebenarnya, yaitu Luzumul Jamaah, yaitu tentang kitab-kitab wajibnya menetapi jamaah. Kitab ini disusun setelah banyak atau gelombang hijrah di tahun-tahun 2007-2008 sampai 2010-an. Banyak kawan-kawan yang sudah hijrah dahulu daripada kita semua, saya terutama. Akhirnya para masyayikh yang ada di Mekah, maksudnya para Syekh Khalil, Syekh Abdul Aziz, Abdul Mas'ud, diminta untuk membuat Luzumul Jamaah. Walaupun setelah dibongkar menurut pernyataan beliau, banyak yang nukilan-nukilan yang belum selesai, artinya dipotong-potong. Itu diserahkan diklarifikasi di YouTube saya yang berjudul Suasana Sidang, insya Allah Suasana Sidang dalam Islam Jamaah Jokam. Itu beliau bercerita bahwasanya banyak nukilan-nukilan yang sebenarnya belum selesai, atau banyak nukilan-nukilan yang maksudnya bukan seperti itu. Aslinya dia kan lebih tahu maksud penulisnya, kan beliau lebih tahu. Tapi bukan maksudnya seperti itu, tapi diterjemahkan dalam Islam Jamaah ini maksudnya untuk memperkuat golongannya. Ini jelas bahwasanya penyusunnya adalah 2 atau 3 orang ini. Makanya ketika mereka sudah dinyatakan keluar, materi-materi seperti ini dibuang, di stop, tidak boleh diajarkan di pondok. Lah kalau tidak boleh diajarkan di pondok, otomatis di jamaah-jamaah juga insya Allah perlahan akan berhenti. Kenapa? Lah piye wong sekarang sumber ilmunya itu lewat mubalik ilmunya juga lewat pondok. Sumber ilmunya kan mubalik. Mubaliknya pondok itu, pondoknya cuma 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun itu paling lama. Berarti kita buat di sini itu program 3 tahun. 3 tahun aja itu nanti kalau untuk durusul ilmiahnya, untuk ulum syar'inya pagi jam 8 sampai jam 12 ulum syar'i. Kemudian yang selanjutnya waktu sampai malam banyak di hifzul Quran. Meliputi bahasa Arab, tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, akidah, adab. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ini sebuah sangat-sangat tampak sekali bahwasanya mereka
begitu merespek reaksi atau bereaksi akibat dari aksi-aksi para mantan yang selalu memberikan penjelasan-penjelasan, yang selalu mengajak membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita. Sehingga tentang materi pun mereka juga harus bingung kelabaan, harus cari yang mana. Oke, demikian, semoga kabar gembira ini akan menghasilkan sesuatu yang barokah dan banyaknya yang hijrah dan terus semangat untuk bermuamalah ma'ruf. Salam akal selamat, salam akal waras dan salam akal selamat dan salam akal sehat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.